Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Terjadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Shaka's future. Wife Asha. Calon istri Saka Aisyah, bab 6, Couple Goals Idaman. Terdengar hembusan nafas teratur di seberang sana. Dilihatnya wajah tampan itu sudah tidur pulas. Hampir 1 jam lamanya mereka berdua melakukan slepcal. Asha tersenyum kadang, masih suka tak menyangka jika ia bisa jatuh cinta sedalam ini dengan cowok yang cukup tengil. Tetapi selalu mengutamakan Aisyah dalam hal apapun. Asha menuruni undakan tangga. Mengingat kamar Asha berada di lantai 2, sangat jarang ia menggunakan lift. Untuk naik turun ke kamarnya, "Sorry gue tinggal tadi, gimana udah selesai?" Tanya Asha tak enak hati. "Udah beres semua kok." Yana tersenyum ke arah Asha. Udara masih sejuk, matahari baru mulai muncul di ufuk timur dengan cahaya lembut keemasan. Sementara embun masih menempel di dedaunan, kicauan burung-burung menyambut hari baru, dan suasana cenderung lebih hening karena aktivitas manusia belum sepenuhnya dimulai. Doawokas pagi seperti aroma tanah basah atau tumbuhan yang segar semakin menambah kesan damai dan rileks. Gadis bertubuh mungil namun menggemaskan. Ini sudah berkutat di dapur, tangannya cekatan, mengaduk-aduk panci yang berisi sup ayam. Terdengar suara gemericik minyak di penggorengan. Saat ia memasukkan tahu dan tempe sebagai pelengkapnya, sesekali ia berhenti untuk mencicipi bumbu. Dengan wajah mengernyit, lalu tersenyum puas. Dengan rasanya, masakan sederhana, kesukaan sang tunangan Shaka. Asha layaknya istri yang selalu mengurus keperluan Shaka dari hal sekecil apapun, ya termasuk menyiapkan bekal untuk dibawa ke sekolah. Sebenarnya Shaka sudah merengek kepada orang tuanya untuk dinikahkan dengan Asha, namun mereka belum mengabulkan permintaan anak semata wayangnya ini. Pukul 5.30, ia sudah rapi dengan seragam sekolahnya dan tas bekal di tangan kanannya. Ia langsung menuju ke kediaman sang tunangan. Karena dedinya masih di Belanda, ia memutuskan untuk sarapan bersama Shaka. Mobil Mini Cooper kuning itu keluar dari gerbang megah kediaman William. Melaju dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan yang cukup ramai di pagi hari ini. Cuaca terlihat cerah walau jarum jam masih menunjukkan pukul 5:30 pagi. Mungkin efek dari musim kemarau. Sudah 2 bulan lamanya Jakarta tidak diguyur hujan sama sekali. Asha membelokkan setir kemudinya masuk ke dalam gerbang yang sudah terbuka itu, membunyikan klakson kepada security Dati yang berjaga di depan. "Pagi Bunda Ayah. Tumben udah rapi." Asha menyalami keduanya, lalu mencium punggung tangan mereka. Keduanya baru saja keluar dari pintu utama dengan penampilan sang sudah rapi. Ayah Akeno mengenakan setelan tuxedo hitam dan sang bunda mengenakan dress warna pastel, tampak cantik dan anggun. "Pagi mantu Bunda, sadar nggak sih ya? Mantu kita makin hari makin cantik." Pantesan Shaka nggak ada bosan-bosannya mereok minta dinikahin kakek Bunda Mila dengan mencubit gemas pipi Asha yang gembul. "Kita berdua mau ada acara di Bandung. Kemungkinan besok baru pulang sekalian, mau ngecek villa di sana," ujar Akeno, diangguki Asha. "Mau proses adik bayi untuk Shaka." Bisik Akeno lalu dihadiahi tabokan di lengannya dari sang istri. "Nggak iya. Kita itu pantasnya nimang cucu, bukan nimang bayi lagi." "Dasar tua-tua mesum," gerutu Mila kepada sang suami. "Sama bun, kayak anaknya mesum. Hehe." Kebisik Asha kepada sang bunda, namun masih terdengar di telinga Akeno. Lalu mereka bertiga tertawa bersama. Bagi Asha mereka berdua tak sekedar calon mertua atau sahabat dari kedua orang tuanya, namun Asha sudah menganggap mereka layaknya orang tua kandung Asha juga. Mendapat peran seorang ibu dari bundanya Shaka. "Titip Shaka ya sayang," ujar Mila. Asha mengangguk dan melambaikan tangannya kepada kedua orang itu. "Hati-hati ayah bunda." Asha berbalik, lalu masuk ke rumah megah itu, menaiki tangga.
dan masuk ke dalam kamar milik Saka. Jangan ada harapan si cowok tampan dan dingin ketika di luaran sana itu sudah rapi. Dengan seragam sekolahnya, Saka masih tidur nyenyak dengan posisi nungging memeluk bantal guling. Yang sudah dipenuhi gambar peta yang selalu Saka buat ketika tengah tertidur alisan ileran. Menghela nafas kasarnya, bagi Asya itu pemandangan yang biasa. Ia lihat dengan lembut dan telaten ia membangunkan Saka layaknya ibu peri. Jangan salah jika ia sudah di sekolahan Asya akan menjadi sosok singa betina yang kehilangan anaknya, siap menerkam siapa saja yang tidak. Dotka menaati aturan termasuk Saka. "Ayo Saka, buruan. Udah mau telat," teriak Asya yang sudah berada di dalam mobil sport milik Saka, melihat Saka yang masih santai berjalan kaki menuju mobil itu. Di dalam mobil, Saka terus melirik sang tunangan. "Aku nggak mau mati muda Saka." Fokus nyetirnya. Pekesal Asya, bukan sih lebih tepatnya salting karena diperhatikan terus-menerus oleh Saka. Cantik lah. Blush creepy Asya memerah seperti udang rebus. Ia memalingkan wajahnya ke jendela mobil. Ingin rasanya ia tenggelam dari muka bumi. Salting. Goda Saka menatap sang tunangan yang tengah menyembunyikan salah tingkahnya. "Apa sih, Ndai?" "Biasa aja," jawab Asya mengulum senyumnya. Tak lama mereka sampai di parkiran. Saka keluar dari mobil sport hitam itu lalu berjalan memutar membukakan pintu untuk Asyanya. Udara pagi langsung menyapu wajah Asya. Rambut panjang yang selalu diurai itu berterbangan hingga menutupi wajahnya. Dengan sigap tangan kekar Saka terulur merapikan beberapa helaian rambut yang menutupi wajah Asya itu. Seluruh pasang mata terutama kaum hawa tak hentinya menjerit-jerit heboh dengan kelakuan Saka di pagi hari ini. Ya Tuhan, setiap pagi ada aja gebrakannya. Dari yang bukain helm, ngerapin rambut. Besok apalagi besok. Please, sisain satu yang modelan Saka dong Tuhan. Dia bad boy tapi grand flag nggak sih? Mereka semua mengangguk dengan ucapan yang keluar dari salah satu siswi di sana yang tengah heboh menatap kedua pasangan bucin itu. Asya tercekah mendengar bisik-bisik para ciwi-ciwi di sana. Nggak tahu aja mereka kalau cowok tampan yang selalu diagung-agungkan ini ternyata tukang iler. Ledek Asya kepada Saka. Yang tidak baik mengumbar aib pasangan di Orsa. Ujar Saka sok bijak, membuat Asya merotasikan bola matanya malas. Ingat, kalau sampai ketahuan bolos, aku nggak jadi nginep di rumah. Ujar Asya. Dengan mode seriusnya, mereka berdua berjalan, beriringan dengan tangan Saka yang memeluk pinggang Asya. Begitu posesif. Nggak usah dikekepin mulu kali. Semua orang juga udah tahu kalau dia ini tunangan lo. Jibir Evis yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Bukan hanya semua orang, bahkan Semut dan Cicak juga penghuni sekolah ini pun udah tahu mereka itu pasangan bucin, sambung Cai. Tuh penghuni sekolah ada di sebelah lo Cai. Sindir Asya kepada Burhan alias Evis. Hain, kurang asem lo ya. Evis melotot tajam terhadap Asya.